Pramuka. Salam. Kak Fahmi, Ya. aduh mau cerita-cerita dong tentang Pramuka yang kayaknya makin luar biasa nih hari ini nih. Ya, jadi Pramuka itu untuk saya udah jadi bagian lah dari jiwa saya sejak kecil. Jadi waktu SD saya aktif di Pramuka. SMP juga mengikuti berbagai kegiatan, tidak hanya Pramuka tapi di OSIS. Hanya setelah itu saya banyak mengikuti kegiatan di organisasi yang lain. Dan setelah saya jadi guru gitu, terutama setelah mengabdi di Kota Bogor, jadi PNS di Kota Bogor, saya kembali aktif di Pramuka. Jadi sudah sejak kecil sebetulnya keikutsertaan di Pramuka ini, gitu. Hanya sempat terputus saja. Jadi dari kecil sebetulnya alhamdulillah sekarang bisa gabung di Pramuka lagi. Iya. Jadi di Pramuka sebagai apa sekarang? Sekarang itu saya sebagai wakil ketua bidang anggota dewasa. Jadi KAD, Kak Kuarcap itu sebetulnya guru saya, pembina saya. Jadi jauh sebelum saya bergabung di Pramuka sebagai wakil ketua bidang anggota dewasa, saya aktif di pembina kesiswaan, dibimbing oleh KAD. Kita membuat buku panduan pembinaan kesiswaan di Kota Bogor, itu sekitar tahun 2000-an lah. Jadi aktif dengan KAD itu sekitar tahun 2000-an. Kemudian setelah itu saya aktif di Satgas. KAD yang membentuk Satgas Pelajar Kota Bogor itu, ibu kandungnya Satgas Pelajar Kota Bogor itu KAD. Gitu, KAD Sarif. Jadi saya dibimbing sama beliau, aktif di Satgas, kemudian aktif di Bapopsi. Nah sekarang aktif di Pramuka bareng-bareng sama beliau. Oke. Di tugas yang sekarang, tanggung jawab yang sekarang, apa aja sih yang udah dilakukan selama 10 tahun ke belakang ini, Kak? Jadi beliau mengelola Pramuka di tengah kesibukannya sebagai sekda itu sangat luar biasa. Kepemimpinannya sangat luar biasa, sangat demokratis, tapi didengar sama anak buahnya, itu didengar, pengaruhnya itu besar sekali gitu. Jadi KAD itu melihat aktivitas Pramuka di sekolah itu bagaimana sih, beliau peka sekali terhadap itu. Nah beliau menyoroti kurangnya SDM. Jadi Pramuka kesannya jangan jadul loh. Pramuka harus membuat semangat anggotanya. Pramuka harus mampu membangun karakter, kan gitu. Tapi ini dibutuhkan SDM yang handal, SDM yang bagus. Dan kita kekurangan pelatih, kekurangan pembina yang memang memiliki kompetensi yang mumpuni. Gitu. Nah, KAD tugaskan saya di bidang binawasa untuk mencetak itu sebanyak-banyaknya lewat KMD, gitu, lewat kursus mahir dasar. Jadi guru-guru dikursuskan, dan itu sudah ratusan bahkan ribuan. Hari ini udah ribuan ya? Sudah ribuan. Wow. Yang tadinya hanya puluhan bisa dihitung jari. Orang-orang Pramuka yang sudah terlatih melalui kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Sekarang itu jumlahnya sudah ribuan, gitu. Sehingga Kota Bogor ini mampu meraih posisi dari 22 Kuarcap tergiat di Jawa Barat. Posisi ke-22 kita bisa bayangkan, di Jawa Barat itu ada berapa kabupaten kota, kita posisinya di 22, pimpin oleh beliau, mampu menempati posisi ke-3 sekarang di Jawa Barat. Kuarcap tergiat. Dan ini kan bukan sesuatu yang mudah, gitu. Nah ini perjalanan perjuangan ya babak belur lah, gitu.
Tetapi ya sekarang Kota Bogor pede lah dengan pramukanya dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi yang nomor 1. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Fahmi, sebagai posisi di Kadis di Kota Bogor ya, merasa kesulitan nggak sih dalam akhirnya menarik ya teman-teman para guru gitu ya untuk akhirnya terlibat langsung, terutama kepala sekolah ya, untuk akhirnya membina, jadi pembina gitu kan ya di sekolah-sekolah. Jadi begini, pramuka, pendidikan kepramukaan dengan proses pendidikan, dengan tugasnya dinas pendidikan itu sangat linear, itu sangat mendukung sekali. Justru melalui pendidikan kepramukaan inilah siswa itu terbangun karakternya, gitu. Melalui pramuka ini, dan pramuka itu kan sangat dekat dengan alam. Iya, pramuka itu alam banget. Jadi belajar tidak harus melulu di kelas, gitu. Kita kan merasakan bagaimana belajar di kelas. Bosan. Kemudian kita belajar di pinggir sungai. Iya, kita belajar di kebun. Kita belajar di gunung, gitu. Kita mandiri. Itu kan sangat luar biasa. Ini pendidikan yang sesungguhnya. Makanya saya semangat sekali ketika saya mendapatkan kesempatan membantu Kak Kuarcap, kemudian saya juga ditugaskan sebagai kepala dinas pendidikan. Ya udah, itu klop sekali dengan tugas saya, sehingga saya merasa saya sedang, kalau di pramuka saya juga sedang menjalankan tugas sebagai kadis, dikirasanya kan seperti itu, gitu. Di mana sih ada ekskul atau kegiatan yang lain yang punya Trisatya dan Dasadharma. Ya, kalau saja anak-anak kita, generasi muda ini mantap dengan Dasadharmanya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang jujur, bangsa yang mandiri, bangsa yang sederhana. Di pramuka kan kita kalau pakai pakaian mewah malu. Karena semuanya sederhana ya. Semuanya sederhana, malu kita. Bukan orang-orang pramuka itu orang-orang miskin yang nggak bisa memakai hal-hal yang mewah gitu. Tetapi jiwanya itu kan sederhana. Ya, jiwanya sederhana. Suci pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kalimat yang sangat sederhana, tetapi butuh proses yang panjang. Untuk mewujudkan karakter itu. Nah, di pramuka ini saya dapat banget gitu. Luar biasa sekali, memang Dasadharma akhirnya punya impact yang luar biasa, tentunya ke anak-anak di Kota Bogor. Kalau menurut Kak Fahmi sendiri, terawangannya nih, menurut data juga nih, angka anak tawuran nih sekarang menurun nggak nih gara-gara ada pramuka? Dengan pramuka, saya belum pernah melihat anak tawuran pakai baju pramuka. Itu aja intinya. Iya, artinya kan dari situ kita bisa melihat bahwa anak-anak yang aktif di pramuka, apalagi dia sudah punya label, bla 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 ya, penghargaan dan lain sebagainya, nggak pernah kita lihat itu. Artinya mampu mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif, mengembangkan bakat dan minat, mengembangkan jiwa patriotnya, jiwa Pancasilanya, kebangsaannya, kan gitu. Ya. Dan kita tidak pernah melihat anak-anak pramuka itu di jalanan tawuran seperti itu. Yang kita lihat itu anak pramuka itu ada di jalanan pakai baju pramuka, ikut bareng-bareng dengan polisi mengamankan, melancarkan arus lalu lintas. Orang lain takbiran, pramuka pakai baju pramuka. Iya kan? Dengan pihak kepolisian, dan itu mereka lakukan dengan senang hati. Gitu. Dalam kegiatan-kegiatan seremonial yang lain, orang lain berpesta pora katakan, mensyukuri kenikmatan dari Allah, pramuka ikut melancarkan kegiatan itu. Keren kan banget. Itu jiwa pramukanya kan keren. Ya, siapa bilang pramuka jadul? Di situ kerennya pramuka justru. Wah, ini luar biasa banget emang akhirnya ya impact-nya. Baik, Pak Fahmi, kalau di pramuka sendiri, Pak Fahmi
Ada nggak sih, kan kegiatannya banyak nih, ada nggak sih hal-hal yang kayaknya terkenang sekali, kayaknya 10 tahun ini nggak bakal terlupakan deh hal itu? Jadi saya bisa camping, maaf ya sebentar ya. Ya. Saya bisa persami dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Sekda. Wah, ikutan bersami juga. Ikut persami dengan para kepala sekolah. Saya sebagai ketuanya, gitu. Jadi ada kemah pembina, kemah pembina di Sukamantri. Kita camping, persami. Tidak ada yang dilayani. Kita melayani diri sendiri semua. Jadi betul-betul pramuka banget. Kita pakai truk ke sana, kita didukung oleh TNI Polri untuk mengangkut para Kamabigus, kemudian anggota yang lain. Kita sama-sama camping dan berkomitmen di sana bahwa kita ingin mendidik anak-anak kita melalui kegiatan pendidikan kepramukaan agar mereka menjadi generasi penerus yang berkarakter. Itu sampai sekarang terkenang sekali karena itu yang pertama kali diselenggarakan di Bogor, bahkan di Jawa Barat. Wah, di tahun berapa itu, Pak? Itu mungkin ada sekitar 6 tahun yang lalu ya, Kak Adi. 6 tahun yang lalu gitu. 2014 berarti itu ya? Kenangan yang tak terlupakan. Oke, karena Pak Ade bentar lagi juga akhirnya sudah menutup masa kerjanya ya. Kalau Kak Fahmi sendiri seumpama masih diminta untuk di pramuka, masih mau kan? Iya. Jadi diminta atau tidak diminta di pramuka itu kita pasti jadi bagian dari pramuka. Jadi orang-orang pramuka itu tidak mencari kedudukan, tidak mencari posisi, tetapi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diabdikan, bagaimana Trisatya dan Dasadharma diimplementasikan di pramuka. Kita pasti akan terus bersama-sama di pramuka. Apalagi Kak Ade sudah mengukir prestasi pramuka, tentunya tidak cukup lah di sini. Gitu. Kak Ade akan sedih kalau pramukanya nanti akan menurun. Tapi justru semangat yang beliau tanamkan itu harus menjadi spirit untuk lebih memajukan kepramukaan di Kota Bogor. Oke, untuk next period harapannya apa nih, Kak? Harapan ke depan pramuka betul-betul mampu menghasilkan proses pendidikan mengenai pembentukan karakter melalui pendidikan kepramukaan, dan anak-anak muda, para pelajar gitu harus merasa senang, harus mendapatkan kesempatan, karena kalau mereka sudah merasakan di pramuka itu pasti betah. Kita lihat adik-adik kita yang sudah menjadi bagian dari pramuka gitu ya. Karakternya juga bagus. Jadi harapan ke depan yang melalui pramuka ini bisa kita bangun generasi yang lebih hebat dari kita, generasi yang lebih mantap, generasi yang lebih jujur, pekerja keras dan sederhana.